Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebelum saya memulai khotbah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Taruhlah perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ketaatan Yesus saat dicobai iblis di padang gurun selama 40 hari setelah Tuhan Yesus berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita mau mengimplementasikan peristiwa ini dalam kehidupan kita di zaman sekarang, itu bukanlah hal yang mudah. Namun jika kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita juga pasti bisa mengalahkan kedagingan kita, mematikan kedagingan kita. Dalam sekolah minggu, tentu cerita ini sudah tidak asing lagi, apalagi bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah berumur, pasti tentunya peristiwa ini bukanlah hal yang asing juga. Kita tahu kalau selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa, Dia berdoa di padang gurun, tetapi si iblis ini selalu berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan di dalam Alkitab ada 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama adalah iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jadikanlah batu ini menjadi roti supaya engkau makan dan tidak kelaparan." Namun Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis kalau kamu bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi makanan kita adalah firman Tuhan, melakukan apa yang Bapa inginkan." Dari pencobaan yang pertama ini kita mau belajar kalau kita hidup, memang kita membutuhkan roti, kita membutuhkan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Tetapi apakah kita sadar kalau tanpa firman Tuhan juga kita tidak bisa hidup? Jika roti itu adalah makanan bagi jiwa kita, bagi tubuh jasmani kita, lalu bagaimana dengan tubuh rohani kita? Apakah kita sudah memberinya makanan yang cukup setiap hari secara rutin? Jika belum, saudara-saudaraku semuanya, kita harus sadar dan kita harus mengerti kalau firman Tuhan adalah makanan bagi tubuh rohani kita. Kalau sampai tubuh rohani kita lemah karena kita tidak pernah memberinya makanan, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Dan kita semua tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi ke depannya jika kita tidak memberi tubuh rohani kita makanan yang cukup. Kalau tubuh jasmani kita saja bisa kelaparan, bisa lemah jika kita tidak memberinya makanan, apalagi tubuh rohani kita yang sebenarnya kita nggak bisa lihat. Jadi kita nggak tahu dia lemah atau kuat gitu. Tapi yang pasti kalau kita tidak memberinya makanan, sudah pasti tubuh rohani kita lemah. Jadi saat ada masalah, saat ada guncangan, tantangan yang berat mungkin dalam hidup kita, kita tidak kuat untuk mengatasinya. Karena tubuh rohani kita tidak kita kasih makan. Tidak kita beri makanan rohani, siraman rohani, dan berbagai lainnya. Lalu yang kedua, yaitu saat Tuhan Yesus dibawa ke suatu bangunan, suatu gedung yang tinggi. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, Allah Bapamu tidak akan membiarkan engkau jatuh." Kalau kita melihat di sini, iblis pun menggunakan ayat Alkitab, tetapi Tuhan Yesus juga membalasnya dengan ayat Alkitab. Tetapi ada juga tertulis bahwa jangan sekali-sekali engkau mencobai Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui kemampuan kita
Kita harus mengetahui mana yang bahaya dan mana yang tidak. Kalau kita sudah tahu itu adalah suatu hal yang bahaya, namun kita tetap melakukannya atau kita tetap mencobanya, dan pada akhirnya akibat atau resikonya kita tanggung sendiri, lalu kita mengeluh kepada Tuhan, itu sebenarnya bukan salah Tuhan, tetapi itu adalah salah diri kita sendiri. Mengapa kita tidak berpikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu tindakan yang berbahaya tersebut? Jika kita sudah tahu kita tidak mampu berada pada titik itu, tetapi kita memaksa diri dan kita berkata, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, tapi kita udah tahu kalau kita tidak mampu dan itu membahayakan diri kita sendiri. Itu adalah hal yang jahat menurut saya. Karena Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu Allah tidak akan mungkin memberikan pencobaan di luar batas kemampuan yang kita miliki. Jadi, kalau misalnya kita berada dalam suatu keadaan di mana kita harus memilih suatu keputusan, kita harus benar-benar memutuskannya dengan pergumulan kepada Tuhan. Mana keputusan yang emang Tuhan akan sertai saya di sini, dan mana keputusan yang ini saya nggak mampu, saya nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menghayati keberadaan Tuhan, kita juga harus menghargai Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Namun jangan sampai karena kehendak bebas kita itu kita malah mencobai Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk benar-benar memikirkan mana yang harus kita lakukan, mana yang memang kita tidak bisa lakukan itu. Kita semua diberi pikiran di mana kita bisa berpikir, dan kita harus berhati-hati dengan setiap keputusan yang kita ambil. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan Yesus dibawa oleh iblis di atas bukit dan ditunjukkan kemewahan dunia, keindahan dunia, di situ iblis berkata, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu asalkan engkau menyembah aku." Dan tahu kalau di situ Tuhan Yesus sangat marah dan berkata, "Hai iblis, enyahlah engkau, sebab ada tertulis bahwa engkau hanya boleh menyembah kepada Allah Bapamu saja." Tidak disangka bahwa iblis akan menawarkan keindahan-keindahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, kemewahan dunia, hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, supaya Tuhan Yesus menyembah dia. Tetapi Tuhan Yesus adalah manusia yang setia pada zaman itu, yang taat kepada Allah. Dan benar yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa kita hanya boleh menyembah kepada Allah Bapa saja. Jangan sampai kita memberhalakan sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kesenangan kita, bukannya tidak boleh kita memiliki kesenangan atau memiliki mobil mewah, rumah mewah, tetapi apakah semuanya itu mengikat hati kita sampai hal itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Jika memang suatu kemewahan atau keindahan dunia, kesenangan dunia yang kita miliki sekarang itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan supaya kita bisa peka dengan apa sih yang Bapak inginkan. Dan kalaupun Bapak Ibu Saudara harus melepaskan kesenangan itu, lepaskanlah untuk Tuhan. Karena kita menyadari kalau hidup di dunia ini hanya sementara, dan semua kesenangan-kesenangan yang saat ini kita miliki bisa saja diambil oleh Tuhan setiap saat. Jadi jika memang Bapak Ibu Saudara diberi tanggung jawab dengan apa yang dimiliki sekarang, maka jaga dan rawat baik-baik. Tanggung jawablah dengan apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang miliki. Dan apapun yang Bapak Ibu Saudara sekarang kerjakanlah untuk Tuhan. Dan percayalah kalau kita
tidak terikat dengan kesenangan apapun, tidak terikat dengan kemewahan dunia ini, hati kita hanya fokus saja kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan anaknya kesusahan, apalagi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama adalah kita membutuhkan firman Tuhan. Yang kedua adalah jangan sampai kita mencobai Bapa di surga. Dan yang ketiga, jangan kita memberhalakan sesuatu sampai kita mendukakan hati Bapa. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita berjuang bersama untuk menyenangkan hati Bapa dan memiliki kepekaan dengan apa yang Bapa inginkan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, ajarilah kami untuk mencintai-Mu, untuk mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Kami sangat membutuhkan Engkau Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.